Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Alvin, 123C 15. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 dan di sini juga saya akan menjelaskan kelompok 6 akan mempresentasikan regresi dan korelasi serta analisis data berkala. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman anggota kelompok 6, yaitu dengan saya sendiri, Hendrik Alvin, Silviano Afrisa, Bella Hafifah Saada, Ayu Febrianti Putri, Dodi Sutrisno, Aditya Taufik Hidayat, Selvi Dwi Maudina, dan Ikhlasul Amal Hakim. Ya teman-teman, yang pertama kita masuk dalam pembahasan regresi dan korelasi yang akan dijelaskan oleh Yodi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yodi Sutrisno akan menjelaskan pengertian regresi dan korelasi dan juga analisa regresi sederhana. Yang pertama, pengertian regresi dan korelasi. Regresi dan korelasi digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Jika digunakan hanya dua variabel, disebut regresi dan korelasi sederhana. Jika lebih dari dua, disebut regresi dan korelasi berganda. Selanjutnya ada analisa regresi sederhana. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Untuk mencari persamaan garis regresi dapat digunakan berbagai pendekatan rumus, sehingga nilai konstanta dalam kurung A dan nilai koefisien regresi dalam kurung B dapat dicari dengan metode sebagai berikut. Yang A sama dengan kurung buka sigma Y dikali sigma X kuadrat kurung tutup dikurangi kurung buka sigma X dikali sigma X kurung tutup per kurung buka N dikali sigma X kuadrat kurung tutup dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat kurung tutup, atau A dalam kurung sigma Y per N dikurangi B sigma X per N. Untuk B sama dengan dalam kurung buka N dalam kurung sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali sigma Y kurung tutup per kurung buka N dikali sigma X kuadrat kurung tutup dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat kurung tutup. Untuk keterangannya, A merupakan intercept atau perpotongan garis regresi dengan sumbu Y. Untuk B, koefisien regresi atau kemiringan dari garis regresi untuk mengukur kenaikan atau penurunan Y untuk setiap perubahan satu kesatuan X, atau untuk mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y X naik 1 unit. Baik, selanjutnya saya Selvi Dwi Maudina. Di sini akan menjelaskan tentang kegunaan dari diagram pencar adalah yang pertama, membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel. Dan yang kedua, membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel tersebut. Dan yang ketiga, menentukan persamaan garis regresi atau mencari nilai-nilai konstan. Selanjutnya, persamaan garis regresi linear sederhana untuk sampel Y sama dengan A ditambah BX yang diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Bella Hafifah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisa korelasi sederhana. Analisa korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan, keeratan, hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi linear atau yang melambangkan R adalah ukuran hubungan linear antara dua variabel atau peubah acak X dan Y untuk mengukur sejauh mana titik-titik menggerombol sekitar sebuah garis lurus regresi. Dengan rumus R N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Jika B positif, maka R positif, sedangkan jika B negatif, maka R negatif. Kemudian, di sini ada koefisien determinasi atau yang dilambangkan dengan R kuadrat. Nilai antara 0 dan 1 untuk menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai peubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai-nilai peubah X melalui hubungan linear tersebut. Contoh,
dapat dijelaskan melalui hubungan linearnya dengan nilai-nilai X, atau besarnya sumbangan X terhadap naik turunnya Y adalah 36%, sedangkan 64% disebabkan oleh faktor lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Tetep Hidayat akan menjelaskan bagian contoh soal. Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga berkaitan dengan pendapatan rumah tangga. Data yang diperoleh sebagai berikut. Ada data yang ganjil dan ada data yang genap. Saya akan mengambil contoh data yang ganjil. Pendapatan atau X 15, 20, 25, 30, 45, 58, 85, 90. Dan untuk pengeluaran atau Y 12, 24, 28, 37, 39, 49, 65, 79 dalam Rp10.000 per bulan. A. Buatlah diagram pencarnya. B. Tentukan persamaan regresinya. C. Perkirakanlah besarnya pengeluaran untuk konsumsi jika pendapatannya Rp650.000. D. Koefisien korelasi. E. Koefisien determinasi. Di sini digambarkan diagram koordinatnya. Untuk yang horizontal itu pendapatan atau X, yang vertikal pengeluaran atau Y. Titik pertama 15 dengan 12, titik kedua 20 dengan 24, titik ketiga 25 dengan 28, titik keempat 30 dengan 37, titik kelima 45 dengan 39, titik keenam 58 dengan 49, titik ketujuh 85 dengan 65, titik ke-8 adalah 90 dengan 79. Dan beginilah diagram pecarnya. Dari tabel diperoleh jumlah data atau N sama dengan 8, sigma X sama dengan 369, sigma Y sama dengan 333, sigma X kuadrat sama dengan 23.035, sigma Y kuadrat sama dengan 17.261, sigma X-nya sama dengan 19.767. Untuk rumus persamaan regresinya adalah Y sama dengan A tambah BX. Untuk B-nya sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per NX sigma X kuadrat dikuadratkan dikurangi sigma X dikuadratkan. Diperoleh B sama dengan 8 dikali 19.767 dikurangi 369 dikali 333 per 8 dikali 369 dikuadratkan min 369 dikuadratkan. B sama dengan 158.136 dikurangi 122.877 per 1.089.288 dikurangi 136.161. B sama dengan 35.259 per 953.126 sehingga ditemukanlah B sama dengan 0,03. Untuk mencari A-nya adalah A sama dengan rata-rata Y dikurangi B rata-rata X. Untuk rata-rata Y nya sama dengan sigma Y per N sama dengan 333 dikurangi 8 sehingga ditemukanlah Y rata-rata Y sama dengan 41,62. Untuk rata-rata X sama dengan sigma X per N sama dengan 369 per 8 sehingga ditemukanlah rata-rata X 46,12 dan A sama dengan Y rata-rata Y nya 41,62 dikurangi B nya 0,03 dikali rata-rata X nya 46,12 dan ditemukanlah A sama dengan 40,23. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan A nya 40,28 ditambah BX nya 0,03 X
Perkirakanlah besarnya pengeluaran untuk konsumsi jika pendapatannya 650.000. Jika X sama dengan 65, maka Y sama dengan 40,23 ditambah 0,03 X. Y sama dengan 40,23 ditambah 0,03 dikali 65. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 42,18. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ai Febianti Putri akan sedikit menjelaskan tentang contoh soal kami, yaitu untuk contoh soal bagian D dan E. Untuk yang D ini tentang koefisien korelasi dari data pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga berkaitan dengan pendapatan rumah tangga. Dari data yang didapat di sini, untuk koefisien korelasi dari data tersebut, data yang diperoleh dari tabel tersebut untuk nilai N sama dengan 8, untuk nilai sigma X sama dengan 369, untuk nilai sigma Y sama dengan 333, nilai sigma X pangkat 2 sama dengan 23.035, nilai sigma Y pangkat 2 sama dengan 17.261, dan nilai sigma XY sama dengan 19.767. Untuk rumus dari koefisien korelasi tersebut adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung N kali sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y pangkat 2. Selanjutnya kita masukkan untuk nilai dari nilai yang diperoleh dari data tabel tersebut. Karena di sini nilainya sudah ada, jadi tinggal kita masukkan ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya 8 dikali 19.767 dikurangi 369 dikali 333 dibagi N atau 8 dikali sigma X pangkat 2 adalah nilainya 23.035 dikurangi sigma X pangkat 2 yaitu 369 pangkat 2 N lagi 8 dikali sigma Y pangkat 2 yaitu 17.261 dikurangi sigma Y pangkat 2 333 dikali di pangkat 2. Untuk nilai selanjutnya adalah menjadi 158.136 dikurangi 122.877 dibagi akar dari 184.280 dikurangi 136.161 dalam kurung lagi 136.161 dalam kurung lagi 138.088 dikurangi 110.889. Selanjutnya hasil dari 158.136 dikurangi 122.877 yaitu 35.259 dibagi akar dari 48.119 dikurangi 27.199 sama dengan 35.259 dibagi akar dari 20.920 sama dengan 3529 dibagi 114,63 sehingga menghasilkan koefisien korelasi sama dengan 307,58. Nah, untuk koefisien determinasinya untuk rumusnya sendiri adalah R pangkat 2 atau koefisien korelasi pangkat 2 sama dengan 307,58 pangkat 2 sehingga menghasilkan nilai 94605,45. Terima kasih. Analisis data. Analisis data berkala atau data direct waktu adalah kumpulan data hasil observasi dalam interval waktu tertentu. Untuk menganalisis data yang berbentuk data direct waktu digunakan analisa data direct waktu yang dipengaruhi oleh tren, siklus, musiman, dan residu. Adapun kegunaannya
metode analisis data. Pertama, metode tangan bebas atau freehand. Yang kedua, metode setengah rata-rata atau semi average. Yang ketiga, metode rata-rata bergerak, moving average. Yang keempat, metode kuadrat terkecil last square. Metode persamaan garis yang akan dicari yang pertama adalah Dxn sama dengan A0 plus Bx, lalu A sama dengan sigma y n dan B sama dengan sigma x per sigma x. Untuk melakukan perhitungan maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu x, sehingga jumlah variabel waktu bernilai 0 atau sigma x sama dengan 0. Dengan catatan, untuk yang pertama nilai n ganjil adalah jarak antara dua waktu diberi nilai 1 satuan, dan di atas nilai 0 diberi tanda negatif dan di bawahnya diberi tanda positif. Dan untuk nilai n genap, yang pertama jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan, dan untuk di atas 0 diberi nilai 1. Metode ini paling sering digunakan untuk menentukan nilai y karena perhitungannya lebih sulit. Untuk persamaan garis yang akan dicari yang pertama itu nilai Dxn sama dengan A0 plus Bx, lalu A sama dengan sigma y n dan B sama dengan sigma x per sigma x kuadrat. Dengan keterangan Dxn adalah data berskala atau time series, dan A0 sama dengan nilai tren pada dasar tahun, dan untuk B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren pada titik, dan untuk X adalah variabel waktu seperti hari, minggu, bulan, dan Ya, sekian teman-teman dari pembahasan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada perkataan yang sulit dimengerti, dan semoga apa yang menjadi pembahasan di kelompok 6 ini menjadi ilmu buat kita semua dan ilmu buat tambahan agar menjadi berkat dan pahala untuk kita semua. Sekian, terima kasih.